Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat moga-moga. Kita akan lanjutkan pembelajaran matematika wajib kelas 12. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk yaitu kejadian yang lebih dari satu. Untuk peluang sebetulnya kita sudah pernah belajar di SMP, tapi kejadiannya tunggal. Nah, di SMA kita akan meningkatkan, mendalami peluang kejadian majemuk. Ilmu peluang sudah berkembang sangat pesat, sekarang digunakan dalam dunia asuransi, dalam dunia bisnis, dan juga psikologi. Maka materi ini adalah materi wajib yang diajarkan di SMA, baik IPA atau IPS. Ya, sebagai pengantar, saya akan coba ingatkan dalam pelajaran peluang ini ada beberapa istilah yang harus kita ingat. Yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Contohnya adalah kalau kita melemparkan sebuah koin, itu kejadian-kejadiannya adalah kalau tidak muncul angka, ya gambar. Nah, hanya ada dua kejadian. Tidak ada kejadian yang lain. Maka ruang sampelnya ada dua. Begitu juga kalau seandainya sebuah dadu kita lempar, maka ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi hanya ada 6 kemungkinan. Ruang sampelnya ada 6. Begitu juga kalau seandainya kita milih hari, misalkan kita ingin melakukan suatu acara, kita akan milih hari. Nah, kemungkinannya hanya 7. Ruang sampelnya ada 7. Kalau tidak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Titik sampel itu ada anggota dari ruang sampel. Kalau sebuah dadu kita lempar, maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian istilah yang ketiga harus kita ingat adalah kejadian. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya adalah kalau kita lemparkan sebuah dadu ke atas, kejadian munculnya mata dadu genap. Nah, ruang sampelnya adalah bagian dari ruang sampel, berarti ada 2, 4, dan 6. Baik, untuk peluang, rumusnya adalah, yaitu kita menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS. Saya menyebutnya dengan istilah rumus panas. Karena memang rumus ini lahir dari diskusi seorang bangsawan Prancis yang suka berjudi, dan dia punya sahabat pena seorang matematika. Kemudian matematika ini juga punya sahabat lagi namanya Pierre de Fermat. Kemudian dari diskusi atau surat-suratan mereka itu maka lahirlah ilmu peluang yang kemudian kita sebut juga dengan ilmu probabilitas atau teori kemungkinan. Ya, PA itu diartikan adalah peluang A. A itu apa saja atau sebuah kejadian. NA itu adalah, N itu artinya banyak, A itu adalah A, banyaknya kejadian. Kemudian NS itulah banyaknya ruang sampel. Jadi kata kunci untuk belajar peluang, kita harus bisa menentukan banyaknya ruang sampel. Contoh tadi, kalau sebuah dadu dilempar, maka peluang munculnya bilang ganjil, itu peluang, bisa kita tulis, misalkan sebuah dadu kita lempar, anggap ini dadu ya, kita lempar dadunya, kita lempar, maka peluang munculnya ganjil. Nah, sama dengan kita harus hitung N ganjil. Kemudian NS.
NL ganjilnya adalah banyaknya ganjil, yaitu bilangnya adalah 3, 1, dan 5. Berarti ada 3. NS-nya 6. Maka peluangnya adalah setengah. Nah, ini pelajaran ini sudah pernah kita pelajari waktu di SMP. Nah, dalam pelajaran di SMA, materi tetap sama, rumus kita gunakan tetap sama. Cuman sekarang kejadiannya adalah kejadian majemuk, yaitu kejadian lebih dari 1. Sebelum kita lanjut, kita coba kenali dulu ruang sampel ya. Ruang sampel ini penting ya, karena inilah yang akan membantu kita. Kalau seandainya kita tahu ruang sampelnya, maka kita sangat mudah untuk menentukan peluang sebuah kejadian atau beberapa kejadian. Ya, kita lihat contoh. Koin dilempar, maka akan muncul adalah angka atau gambar. Maka ruang sampel ada banyak, ruang sampel ada 2. Kalau dadu dilempar, munculnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tidak ada kemungkinan yang lain. Itu banyaknya ruang sampel ada 6. Kemudian kita memilih hari. Ya, pilihan hari ada 7. Maka NS-nya atau ruang sampelnya ada banyak 7. Hasil pertandingan, yaitu menang, kalah, dan seri. Nah, tetapi kalau di kampung ada lagi tambahannya 1, yaitu kalau tidak menang, kalah, seri, yang keempat biasanya bonyok, karena biasa tawuran. Ya, tapi dalam pertandingan normal itu hanya ada 3. Tenang penalti, gol dan tidak masuk atau tidak gol. 2 koin dilempar, itu kemungkinannya adalah AA, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, ini dapatnya dari, bisa juga kita tulis juga, ini dapat dari sebuah koin itu ruang sampelnya 2, maka 2 koin itu adalah 2 pangkat 2 ya, kemudian 4. 3 koin berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Kalau 2 dadu dilempar, maka ruang sampelnya adalah 3 pangkat 2, yaitu 36. Nah, sekarang kalau ada koin dan dadu dilempar, nah kita hitung koin itu ada 2. Kalau koinnya 1 berarti pangkat 1. Dadunya 1, maka pangkatnya juga 1. Nah, maka ruang sampelnya adalah 12. Nah, kemungkinan-kemungkinannya adalah nanti kamu cari sendiri. Ini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 sampai angka 6. Kemudian gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Ada 12. Nah, itu penjelasan tentang ruang sampel. Nah, sekarang kita baru masuk materinya. Materi kita adalah peluang kejadian majemuk. Ya, kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan pada 2 atau lebih kejadian. Nah, biasanya sih kita pakai 2 kejadian ya. Jarang sekali kita membuat 3 kejadian. Jadi, peluang kejadian majemuk itu adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan pada 2 atau lebih kejadian. Macam-macam kejadian majemuk. Nah, dalam pelajaran peluang kejadian majemuk ini macam-macamnya ada 4, yaitu saling lepas, saling tidak lepas, saling bebas, dan bersyarat. Tapi dalam video ini kita akan membahas hanya sampai 2 poin ya. Nanti video selanjutnya akan menyusul. Ikuti selalu channel ini. Kita akan bahas kejadian saling lepas. Apa sih kejadian saling lepas? Baik. Kejadian saling lepas itu adalah terdapat 2 buah kejadian A dan B yang kemudian disebut dengan kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Ya, sebagai saya contohkan adalah misalnya begini. Kejadian saling lepas itu adalah kalau ada sebuah kejadian yang kejadian itu tidak saling berkaitan, dan atau bahasa lainnya tidak mungkin kejadian itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Contoh misalkan begini nih, kamu makan, itu ada kejadian pertama atau kita sebut dengan kejadian A. Kejadian B-nya misalnya adalah kamu mandi.
Nah, kejadian A dan kejadian B itu adalah kejadian yang saling lepas, yaitu nggak mungkin kita mandi terus sekaligus kita makan, kecuali ikan ya. Kalau ikan itu dia mandi sekaligus makan. Nah, kalau manusia normal, ya nggak mungkin dia mandi dan makan. Nah, itu sebagai ilustrasinya. Kemudian, peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian yang lepas. Rumusnya adalah, rumusnya ada ini nih. PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Peluang A ditambah peluang B. Contoh, coba kita lihat contoh berikut. Terdapat dua buah dadu, biru dan hijau. Dua dadu tersebut kemudian kita lempar secara bersamaan satu kali. Kita lempar satu kali dadunya, kemudian tentukan peluang muncul sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Nah, langkah kunci untuk mengerjakan peluang tadi adalah kita harus tahu ruang sampelnya. Nah, kalau dua dadu dilempar, maka ruang sampelnya berapa? Berapa ruang sampelnya? Ya, 36. Nah, sebagai ilustrasi, di sini nih di layar sudah ada nih. Ini adalah kita anggap salah satu dadu berwarna hijau, satu lagi warna yang lainnya. Nah, kita akan hitung, kita akan lihat jumlah mata dadu 3, yaitu dapat dari angka 1,2 dan 2,1. Ya, dapat di sini dan dapat di sini. Nah, hanya ada 2 ya. Maka NA-nya 2. Kemudian muncul mata dadu yang berjumlah 10. Jumlah 10 ada di sini. Yaitu ini 4,6, 5,5, dan 6,4. Nah, dalam penghitungan ini dia menggunakan prinsip permutasi, yaitu 6,4 dan 4,6 itu yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat nih. Kejadian yang A, mata dadu jumlah 3, yaitu 2,1 dan 1,2, sedangkan kejadian yang berjumlah 10, 4,6, 5,5, 6,4. Nah, ini kejadian tidak ada yang kejadian bersamaan, nggak ada nilai yang sama. Nah, maka ini kita sebut dengan kejadian saling lepas. Makanya kita gunakan rumusnya adalah, kita akan gunakan rumus, yaitu ini, P A gabung B sama dengan PA peluang A ditambah peluang B. Nah, waktu di SMP kita sudah benar belajar peluang kejadian A adalah tadi, yaitu tadi peluang A itu sama dengan NA per NS. Nah, banyaknya ada berapa? Ada 2. Berarti 2 per NS-nya tadi, 2 dadu dilempar, 36. Nah, kemudian PB ini, yaitu peluang B, sama dengan, kita pindah ke atas saja. PB itu sama dengan NB per NS. NB-nya banyaknya B adalah 3. NS-nya 36. Nah, karena dia ini adalah kejadian saling lepas, rumus kita gunakan adalah ini. PA gabung B sama dengan PA peluang A tambah peluang B. Jadi 2 per 36 ditambah 3 per 36 sama dengan 5 per 36. Ya, itu mengenai kejadian majemuk saling lepas. Saya ulang lagi, kejadian majemuk saling lepas adalah ada 2 kejadian, ya kejadian satu dan kejadiannya tidak mempunyai ada kejadian yang sama. Jadi kejadiannya tidak ada kejadian yang bersamaan. Kalau di sini di data ini berarti tidak ada mata dadu yang sama. Baik, kita akan lanjut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah kita kejadian majemuk tidak saling lepas. Nah, definisinya adalah 2 buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal 1 elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B.
Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Rumusnya adalah PA gabung B sama dengan PA peluang A ditambah PB peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, jadi untuk kejadian saling lepas adalah kejadiannya ada dua kejadian dan kita sebut A dan B, dan ada minimal satu kejadian pada A ada pada kejadian B atau sebaliknya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah kita bisa melakukan aktivitas dua aktivitas dalam waktu bersamaan. Contoh nih, kita makan, itu disebut dengan kejadian A. Kemudian kita mendengarkan musik, itu ada kejadian B. Nah, kejadian makan dan mendengarkan musik kita bisa lakukan secara bersamaan. Nah, itu contoh ilustrasi kejadian majemuk saling lepas. Ya. Baik. Contoh soal. Doni sedang bermain kartu bridge. Kemudian ia mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil. Adalah kartu skop atau kartu bergambar joker, J, Ki, dan K. Nah, ini untuk pelajaran peluang kita memang harus menggunakan juga kayak dadu, kartu. Nah, kartu bridge, kamu tahu berapa kartu bridge? Jumlahnya? Ya, kartu bridge itu jumlahnya adalah 52. Nah, kartu 52, kalau yang belum tahu, kita bisa lihat nih. Nah, kartu bridge kayak gini kartunya ya. Ya, skop, ada hati, ada wajik. Nah, ini kita harus pahami dan jumlah semua 52. Nah, masing-masing ada 13 ya. Dari kartu bridge adalah 52. Berarti sekarang kita kembali ke atas. Kartu bridge ada 52, berarti NS-nya 52. Kita akan ambil satu kartu. Berapakah peluang terambil skop? Skopnya ada berapa? Skop itu ada 13. Nah, yang nggak tahu skop ya, ini skop ya, nih yang ini skop nih. Ya, berarti ada 13. Kemudian kita akan ambil kartu yang bergambar. Kartu bergambar ada berapa? Kita lihat. Yang bergambar ya. Ini bergambar maksudnya gambar orang maksudnya, ada gambar raja ratu gitu. Ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ya, ada 12 ya. Ini ada 12. Ada 12. Ini ada 12. Ini ada 12 ya kartunya. Nah, berapa? Karena di sini kita lihat, kita menemukan kartu skop dan kartu gambar itu ada yang sama, ada yang mempunyai sama, yaitu ini. Kartu skop ini ada diambil dalam kategori kartu skop dan juga dia termasuk kategori kartu gambar. Nah, karena dia ada kejadian sama, maka ini kejadian ini kita sebut dengan adalah kejadian majemuk tidak saling lepas. Nah, sekarang kita kerjakan untuk peluang skop itu adalah 13/52. Kemudian peluang kartu bergambar itu adalah 12/52. Peluang kartu bergambar di sini ada, yaitu peluang A irisan B, karena ada 3, maka 3/52. Maka kita gunakan peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Jadi, peluang A gabung B sama dengan 13/52 ditambah 12/52 dikurang 3/52 sama dengan 22/52 diseranakan jadi 11/2/6. 11/26. Oke, itu kejadian majemuk tidak saling lepas. Nah, tapi kita juga bisa melihat ya, ciri dari soal kejadian majemuk saling lepas dan saling tidak lepas itu ada satu cirinya yang dari soal adalah cirinya ini. Cirinya adalah
Nah, di soal majemuk saling lepas dan saling tidak lepas itu ada salah satu ciri. Itu cirinya ini, kalau soalnya itu menggunakan atau, nah diikat atau ya. Jadi kamu nanti bisa lihat kalau soalnya atau, itu soal ini adalah kalau tidak bicara saling lepas ya, saling tidak lepas. Ya, soal ini juga sama ya, menggunakan kata atau. Nah, jadi kalau atau berarti itu kemungkinan soalnya adalah saling lepas atau saling tidak lepas. Baik, anak-anak, cukup mudah bukan? Kita akan coba latihan sekarang. Silakan dilihat di layar. 2 dadu berisi 6 dilempar undi bersama-sama 1 kali. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 8 atau berselisih 2. Ya, sekarang kita coba kerjakan. Peluang, kita hitung dulu ya, yang jumlah 8. Jumlah 8 itu sama dengan apa aja? 26 ya. Terus 35. Terus 44. Terus 53. Terus 62. 62. Ada berapa? Ya, ada 5. NS-nya 5. Kita sebut ini kejadian A ya. Ini ada 5. Kemudian yang berselisih 2. Selisih 2. Sama dengan yang kita lihat ya. Selisih 2 itu adalah 1, 3, kemudian 3, 1, terus berapa lagi? 24, terus 42, terus 35, terus 53, terus pindah ke bawah 46, terus 64. Nah, NB, banyaknya B adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, apakah dia ada kejadian yang sama? Ya, kita lihat ya, ada yang sama ya. Ini sama. Kemudian ini sama juga. Masih sama dengan di sini. Nah, berarti rumusnya adalah peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Ya, sama dengan itu 5/36 ditambah 8/36. Ada yang sama 2/36 sama dengan 9. Oh, salah. 11. Kita ganti ya. Kita ganti
11/36. Ya, itu jawabannya. Yap, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ya. Kita ada berapa soal? Kita coba soal lain. Ya, soal kedua. Soal kedua. Misalkan ketika kita milih secara acak dari keranjang yang berisi 3 bola merah, 3 bola hijau, dan 5 bola merah. Peluang mendapatkan bola biru atau bola merah. Ya, sekarang kita hitung peluang bola biru digabung peluang bola merah. Nah, dalam kejadian ini, mungkinkah kita mengambil bola biru sekaligus bola merah? Nah, nggak mungkin kan? Ya nggak, tidak ada bola yang merah sekaligus biru. Kalau warnanya biru ya biru, kalau merah ya merah. Berarti ada kejadian saling lepas. Maka rumusnya adalah peluang biru ditambah peluang merah sama dengan peluang biru adalah, ya, bola birunya ada berapa? Ada 3, berarti 3 per ruang sampel. Ruang sampelnya ada berapa? Kita hitung semua bola. Bolanya ada 3 biru, 2 hijau, 5 merah. Berarti jumlahnya 10. Berarti NS-nya adalah 10. Selanjutnya, peluang merah. Merahnya ada 5. Berarti 5 per NS. Jumlah semua bola itu 10. Maka jumlah sama dengan jawabannya adalah 8/10. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 3. Peluang 2 dadu berisi 6 dilambungkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang kejadian muncul jumlah kedua dadu 2 atau 8. Nah, kita hitung ya. Banyaknya kita hitung jumlah 2. Jumlah 2. 2 kita hitung ya. 2 hitung itu adalah 1,1. Ya, kemudian jumlah 8. 8 itu adalah 6, 2, 5, 3, 4, 4, 4, 35, kemudian 2, 6. Ya, ini ada 1. N kita anggap A ya. NA-nya ada 1. Kemudian NB, ini disebut dengan kejadian NB. Kejadian B, banyaknya B adalah ada 6. Ya. Nah, sekarang kita lihat, adakah kejadian A dan kejadian B yang bersamaan? Oh, ini maaf ya. Ini bukan 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Maaf, 5. Ada 5. Nah, sekarang kita lihat, adakah kejadian A dan kejadian B yang punya nilai sama? Ya, tidak ada. Berarti ini adalah kejadian saling lepas. Rumusnya adalah peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sama dengan peluang A adalah 1/36. Peluang B 5/36. Sama dengan 6/36.
36 sama dengan 1/6. Ya, itu soal ketiga. Baik, kita coba soal lagi yang lain. Set. Soal keempat ini berkaitan dengan, ini pemadaman listrik. Perusahaan listrik suatu wilayah membuat jadwal pemadaman listrik pada 30 kompleks perumahan yang ada pada wilayah cakupannya sebagai berikut. Hari pertama, hari Senin, banyak kompleks mengalami pemadaman 4. Selasa 5, kemudian hari Rabu 3, Kamis 5, Jumat 4, Sabtu 5, Minggu 4. Jika jadwal pemadaman listrik tersebut berlaku secara acak pada semua komplek, peluang terjadi pemadaman listrik di sebuah komplek pada hari Rabu atau Minggu adalah, sekarang kita lihat peluang pemadaman hari Minggu. Hari Rabu dulu, hari Rabu. Hari Rabu sama dengan hari Rabu ada berapa hari Rabu? 3 ya. Berarti peluangnya adalah 3/30. Nah, kenapa 30? Karena kompleksnya ada 30. Ruang sampelnya ada 30. Nah, pada hari Rabu komplek yang kena pemadaman ada 3 komplek. Berarti 3/30. Kemudian peluang yang pada hari Minggu. Kita lihat N banyaknya komplek pada hari Minggu yang kena pemadaman 4. Berarti 4/30. 30 banyak komplek yang ada di soal. Kemudian kita lihat apakah ada kejadian yang pada hari Rabu dan hari Minggu kompleknya kena? Ya, tidak ada ya. Berarti kejadiannya adalah kejadian saling lepas. Berarti peluang pemadaman hari Rabu digabung hari Minggu sama dengan 3/30 ditambah 4/30 sama dengan 7/30. Ya, oke. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Nomor 5. Diketahui satu set kartu bridge. Jika diambil satu kartu secara acak, maka peluang mendapatkan kartu as atau kartu king. Ya, kita lihat, kita hitung peluang kartu as. Nah, kartu as ada berapa? Ada 4. NS-nya banyaknya kartu bridge 52. Ya. Kemudian peluang kartu king. King itu ada berapa? Ada 4 juga. Banyaknya kartu 52. Adakah kartu as dan kartu king yang sama? Tidak ada ya. Maka peluang A digabung king sama dengan 4/52 ditambah 4/52 sama dengan 8/52. Iya. Ya, boleh diserahkan. Baik, lanjut. Soal nomor 6. Terdapat 10 kartu bernomor 1 sampai 10. Jika diambil satu kartu secara acak, maka peluang mendapatkan kartu bernomor bilangan prima atau bilangan ganjil. Ya, kita hitung dulu. Bilangan prima apa aja? Kartu yang bernomor prima. Kita lihat prima. Prima itu 2 ya. 3, 5, 7. Nah, ganjil.
ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Nah, berarti adakah yang bilang prima sekaligus bilang ganjil? Ya, ada ya. Ada ini. Ini. Ada 3 ya. Berarti ini adalah kejadian tidak saling lepas. Maka rumus kita gunakan adalah peluang prima digabung ganjil sama dengan peluang prima gabung peluang ganjil dikurang ya. Dikurang ya, ada kurangnya karena ini ada kejadian yang sama-sama dimiliki oleh ganjil dan prima. Yaitu peluang prima irisan ganjil. Kita hitung peluang primanya ada 4 per berapa NS-nya? Ya, 10, ada 10 kartu. Ditambah ganjil ada 5 per 10. Sedangkan yang irisannya 3 per 10. Berarti jawabannya adalah 6 per 10. Atau 3 per 5. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.